lengkap saya nih ya, Hamimatul Azizah. Cuman dari memulai bekerja, usaha, karena nama saya Ima, akhirnya orang lebih mengenal saya Ima, dan akhirnya saya membuat brand usaha saya Ima. Awalnya hanya Ima Fashion, tapi karena merambah ke craft juga, jadi saya kasih namanya ditambah sedikit lagi, jadi Ima Fashion dan Craft. Saya aktif di komunitas-komunitas craft, komunitas UMKM. Background saya akuntansi. Oh, akuntansi, tapi emang ini berarti ke hobi lah ya? Hobi dari kecil. Oh, dari kecil. Jadi dari kecil memang saya dibesarkan dari lingkungan pengusaha ya. Bapak saya dulu pengusaha mebel. Jadi saya sering melihat pekerjaan-pekerjaan orderan papa saya itu sofa. Jadi saya sudah mengenal jahit itu dari tukang-tukang jok yang ada di rumah. Terus, begitu mengenal craft juga saya dari kakak saya dulu pelukis. Nenek saya, ya memang kita dari keluarga seni ya, jadi nenek saya itu pinter jahit, merajut, apa aja bisa. Kalau akuntansi itu karena saya dibesarkan dari keluarga pengusaha yang usahanya memang seni ya. Jadi ketika saya kelas 1 SMA, bapak saya meninggal. Cita-cita saya dulu jadi fashion designer. Cuman ketika papa saya meninggal, saya kelas 1 SMA, rencananya dulu pengen kuliahnya di fashion designer itu. Tapi setelah saya kelas 3 SMA, kakak saya yang mengambil alih usaha peninggalan papa saya menyarankan, wah kamu harus di usaha ini juga dong, jangan kemana-mana. Kita butuh ahli keuangan, katanya. Jadi dengan saran kakak saya, akhirnya saya masuk sekolah akuntansi, jurusan akuntansi di UPN dulu. Penting banget. Yang jelas cara berpikir ya, mau jurusan apapun kalau kita memang pendidikan kita mumpuni, rasanya sih ya relate aja sih. Sebenarnya idenya sih ngalir aja ya, nggak ada yang direncanakan banget, walaupun memang dulu cita-citanya fashion design. Jadi ketika saya tadi setelah saya lulus kuliah di akuntansi, dengan sangat menyesal usaha papa saya itu jatuh lah. Dan akhirnya saya nggak jadi kerja di situ, saya kerja di majalah. Nah di majalah ini sepertinya saya jadi terbuka lagi pikiran, bahwa walaupun pada saat itu saya tidak di bidang fashion ya, saya bekerja di majalah, hanya saya sering melihat, saya sering ikut-ikutan tes foto, terus ikut-ikutan make up, tes untuk anak tes foto kan harus make up. Terus saya juga sering mengunjungi desainer karena kan urusannya dengan baju-baju ya. Nah dari situ saya jadi kepengen lagi. Gimana ya, tapi memang kesempatan pada saat itu belum ada, saya hanya belajar dan melihat aja. Dan saya bekerja waktu itu sebagai sekretaris redaksi, jauh kan dari keuangan. Tapi kalau di majalah ketika itu sekretaris redaksi itu harus bisa semuanya. Ide itu timbul setelah saya berhenti kerja. Saya berhenti kerja ketika hamil anak kedua. Karena saya mungkin lemah ya waktu itu, jadi saya memutuskan berhenti kerja. Ternyata saya juga di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena saya terbiasa siang itu bergerak, siang itu berpikir. Tiba-tiba saya punya anak 2, saya hanya tidur siang. Itu saya di situ. Akhirnya saya mulai. Saya coba-coba jahit-jahit. Anak saya kebetulan perempuan, kecil-kecil perempuan dengan usia yang hanya beda 1 tahun. Jadi anak itu saya waktu itu umur 3 tahun sama 2 tahun. Itu kan lagi lucu-lucunya didandanin ya. Jadi saya bikin baju buat anak saya.
itu sih awalnya. Dan akhirnya lingkungan ketemu, kebetulan memang lingkungan masih lingkungan muda-muda ya, Bu RW dengan anaknya yang perempuan-perempuan juga tertarik, oh mau dong jahitin gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut. Itu awalnya memang baru dari The Fashion. Sampingan jahit enggak, cuman waktu itu saya jualan sepatu. Jadi jualan sepatu tapi sepatu desain saya sendiri. Jadi saya beli kain ke Pasar Baru, toko India kan kain bagus-bagus. Saya beli kainnya, terus saya bawa ke tukang sepatu dekat rumah saya dulu ada. Nah saya sambil kerja sambil jualan sepatu-sepatu lucu gitu. Sebenarnya sederhana banget sih. Nggak ada arti yang bagaimana ya, hanya nama saya dan ketika dibutuhkan, ini namanya apa nih? Nah saya bingung, apa ya? Udah deh Ima Fashion aja gitu. Begitu saya sudah merambah ke craft, saya pikir cari-cari nama lagi nanti kayak memulai dari nol lagi, orang mengenalnya juga mulai dari nol lagi. Jadi saya hanya menambahkan di belakangnya N Craft. Untuk sekarang saya baju, tas, sepatu, apa aja sih yang tiba-tiba ada ide di kepala saya, kalau nggak buru-buru saya kerjakan ya nggak bisa lupa. Kalau bahan sisa seperti ini nih ya, ini patchwork ya. Saya ini berkah pandemik belajar ini. Jadi ketika pandemi saya tidak ada orderan sama sekali ya, nggak ada orang berpikir jahit baju, apalagi pesta pernikahan banyak yang batal, wisudaan. Saya biasa bikin baju-baju seragam juga, seragam-seragam pesta pernikahan, baju-baju wisuda, itu semua batal. Jadi terakhir sudah nggak ada lagi. Saya akhirnya ya itu ikut pelatihan craft, kalau bisa yang gratis. Yang gratis kan, yang penting kan dasar. Nah, ketika awal-awal pandemik itu saya memang di Bandung. Saya di Bandung, nggak bisa balik ke sini. Setelah balik di Bandung itu saya memperdalam itu ekoprint. Ekoprint sama mengenal tanamannya karena di Bandung banyak sekali tanamannya sumbernya. Nah, di situ juga saya di Bandung jualan daun. Jadi teman-teman pegiat ekoprint ini kan pada mulai tumbuh tuh. Pada butuh dengan daun-daun di Bekasi, agak ini ya, mungkin tanah Bekasi nggak sebagus Bandung gitu. Di Bandung itu saya karena nggak bisa berkegiatan apa-apa, saya kebetulan tinggal di rumah anak waktu itu, nemenin anak saya lahiran. Akhirnya saya lihat, waduh ini pohon ekoprint, ini pohon ekoprint, udah saya tawarin sama teman-teman. Jadi saya jualan daun. Kembali ke Bekasi, saya sambil memperdalam ekoprint juga, sambil belajar craft lain, ya diantaranya ini patchwork. Patchwork ini dari kain-kain sisa saya. Jadi saya setiap produksi, kalau kainnya saya suka, apalagi katun saya simpen. Ya itu gunanya akhirnya ya bisa bikin bed cover. Kalau ini sengaja saya buat wall decor. Ekoprint itu seni mencetak motif daun, bunga, kulit kayu, batang akar-akar di atas kain. Jadi semua dari alam. Namanya kan eco ya, eco. Jadi eco friendly. Jadi kain juga harus dari serat kapas selulosa. Terus harus kalau mau yang lebih bagus lagi dari sutra. Jadi memang semua dari alam. Kalau untuk produk sepatu dari kulit asli, kulit domba, kulit sapi, kulit kambing gitu. Untuk teknik-teknik tertentu harus kain daun yang bertanin tinggi. Bertanin tinggi itu jadi dia mempunyai zat yang kuat. Biasanya daun-daun yang bertanin itu bisa buat obat-obatan. Kebetulan ini juga related juga dengan anak saya yang, jadi waktu itu teman diskusi saya, anak saya kan apoteker.
kuliah farmasi. Begitu saya memperdalam ekoprint, saya tanya sama anak saya, ini daun gini-gini. Oh iya, ternyata nyambung. Nah, daun-daun yang bisa tercetak awal-awal itu memang harus ya daun yang bertanin tinggi itu, seperti daun apa namanya nih? Ini namanya daun jarak. Ini jarak yang biasa di jalanan. Itu bagus sekali cetaknya, kan bisa kelihatan ya. Nih, ini daun lanang. Kalau ini daun ini hanya ada tadinya di Jogja, tapi para ekoprinter biasanya dan harus menanam. Jadi jangan hanya mengambil. Jadi kami ini untuk ketersediaan kain yang bisa kami tanam ya kami tanam. Maka depan rumah saya banyak tanaman, itu salah satunya. Jadi saya tinggal petik gitu. Untuk teknik-teknik lainnya bisa daun apa saja. Jadi beda teknik, beda perlakuan terhadap daun. Ada juga daun yang nggak perlu kelihatan warnanya nih. Kalau ini kan harus warnanya. Ada juga hanya jejak yang diperlukan. Contohnya mana ya? Nah ini kalau ini kan untuk teknik ini harus daun yang bertanin tinggi. Jadi dia keluar warna aslinya. Kalau yang hanya jejak, mana ya? Jadi dia hanya siluet. Jadi untuk teknik tertentu dia hanya biasanya yang gelap gitu. Jadi untuk bisa daun itu tercetak di kain, di kulit, itu ada apa namanya treatment terhadap kain. Jadi kalau di ekoprint namanya untuk awalnya namanya scoring. Scoring itu adalah membersihkan kain. Kain kalau kita beli dari toko, dari pasar kan, dari pabrik kan itu kainnya bagus, lembut, mengkilat. Nah itu kan ada mengandung lilin, kimia-kimianya. Itu kita buang dengan cara di scoring itu. Di scoring itu dicuci dengan sabun khusus, namanya TRO. Ada yang hanya dicuci aja, ada pula yang pakai soda as. Jadi itu dicuci, direndam minimal 8 jam. Habis itu luruh kimia-kimia dan si serat kain situ itu sudah siap untuk diproses selanjutnya. Setelah di scoring itu berarti dicuci, dijemur. Setelah itu ada lagi treatment kedua namanya mordan. Mordan itu mungkin kalau bahasa Inggrisnya ada menggigit apa-apa. Maksudnya itu bahwa di treatment lagi kain supaya kain itu siap menyerap warna. Kalau tadi masih ada zat kimia dia nggak bisa nyerap sama sekali, sudah dibuka dengan di scoring, ditambah lagi dengan mordan. Mordan itu juga macam-macam, ada teknik-tekniknya gitu loh. Tapi intinya membuat kain itu siap mencetak motif. Walaupun kita ekoprint tapi tetap ada sedikit penggunaan bahan kimia tapi itu masih aman. Jadi seperti tawas. Jadi untuk mordan kita memakai tawas, cuka, pokoknya yang homemade lah. Jadi masih aman. Nah, di mordan dengan tawas, cuka, soda kue, ada konsentrasinya berapa gram per berapa. Jadi setiap kain ada ukuran kain berapa kilo kita timbang, disesuaikan dengan mordannya. Kalau kebanyakan juga kain rapuh, gitu. Jadi memang harus ada timbangannya. Setelah itu kain kan itu ada asam ya, yang namanya cuka, tawas. Itu dinetral lagi, dicuci dengan kapur. Itu namanya fiksasi prosesnya. Cuci dengan air kapur. Nah itu fiksasi, setelah cuci dengan air kapur, itu sudah siap untuk dicetak. Jadi kain itu kita bentangkan, bisa di lantai, kalau mejanya bisa ada yang lebar ya di meja. Nah di situ kita susun daun sesuai yang kita inginkan, kita desain. Nggak didesain juga nggak apa-apa sih, templok-templok aja. Hasilnya kadang-kadang bagus gitu loh.
Nah, itu proses pencetakan. Setelah itu tatanan daun tadi kita tutup dengan plastik. Di sini ada penggunaan plastik ya, tapi disarankan dan seharusnya plastik itu berkali-kali pakai, jadi tidak plastik baru. Nah, setelah ditutup dengan plastik kita gulung. Kita gulung seperti lontong itu. Jadi kita gulung seperti itu, terus kita ikat yang kuat. Kita ikat yang kuat, setelah itu baru dikukus. Proses pengukusan 1,5 jam sampai 2 jam. Untuk warna itu beda lagi, ada tekniknya, makanya saya bilang kan tekniknya beda-beda. Kalau yang tadi saya jelaskan itu masih teknik basic, dasar. Untuk pemberian warna itu ada lagi berbagai teknik. Di antaranya mungkin satu saya jelaskan bahwa untuk pemberian warna kita bisa transfer warna. Transfer warna caranya dari kain yang kain polos tanpa melalui proses mordan, hanya scoring. Kain polos itu kita rendam di zat warna. Zat warna di sini karena kita ekoprint ya, harus dari zat warna alam. Kembali lagi kita cari dari daun-daunan, dari kulit kayu, dari akar, dari buahnya bisa, dari dari buah itu, dari bunga, itu bisa semua dijadikan zat warna. Pernah dengar kayu secang nggak? Nah, salah satunya juga itu adalah bahan zat warna alam untuk ekoprint. Hampir sama, warna-warnanya hampir sama dengan pewarna batik, tapi batik itu ya, batik tulis, batik yang masih asli, yang masih alami, itu hampir sama. Jadi ada tinggi itu menghasilkan warna coklat, ada tegeran, ada jolawe, ada kayu mer, jadi warna kuning, jadi gitu. Semua ada. Daun bisa jadi ini, kalau ini nih aslinya dia keluar kuning, jadinya oranye. Karena perpaduan dengan secang. Seragam nikahan sering sekali Mas. Cuman mungkin kalau yang ekoprint belum ya, masyarakat belum mengenal. Jadi kita para ekoprinter yang memulai, alhamdulillah 2 minggu yang lalu anak saya nikah. Tapi saya perencanaannya juga berbulan-bulan. Ya, itu saya pakai semua ekoprint. Event Ekoprint Fashion Week ini baru pertama kali di Indonesia, sepertinya di dunia juga. Karena gini, ekoprint itu kan memang dari luar ya ilmunya. Tapi begitu masuk ke Indonesia dengan tanah Indonesia yang subur, dengan masyarakatnya yang ibu-ibu yang kebanyakan ibu-ibu ya, pengrajin ekoprint, ekoprinter kita menyebutnya. Lebih berkembang. Jadi ketika kita masuk ke grup komunitas dunia itu ternyata dari Indonesia banyak sekali, gitu. Dan paling banyak. Apresiasi buat Indonesia juga bulan Februari paling tinggi. Saya masih jual secara online. Saya coba-coba paling hanya baru Instagram, Facebook, bazar ya. Saya ikut-ikut bazar. Apalagi habis pandemik ini kan bazar banyak sekali ya. Jadi ya saya ikut-ikut bazar. Jadi saya bekerja sama dengan Gramedia mengadakan pelatihan-pelatihan craft itu terjadi sebelum pandemik. Kalau di Gramedia saya punya komunitas. Kita bertiga mendirikan komunitas namanya Kita Crafty. Nah, itu memang khusus craft. Dari sana saya mulai banyak dikenal karena kita punya komunitas, kita punya anggota. Jadi, cuman stop selama pandemik karena Gramedia sendiri tidak boleh ada kegiatan. Begitu bulan Februari kemarin, ulang tahun Gramedia, kita dipanggil lagi
Dan akhirnya kita yang mengelola, jadi kita yang mengelolanya bukan hanya craft aja, jadi bazar UMKM. Ikut kayak pelatihan-pelatihan dari, saya juga binaan UMKM Wali Kota Bekasi ya, gitu. Pemkot Bekasi. Jadi ikut-ikut pelatihan apa aja, kalau saya ada waktu dan saya boleh ya saya ikuti. Cuman kan di sana juga ada ketentuan, kalau yang sudah pernah pelatihan nggak boleh lagi. Ya, kalau mau produksi setiap hari kan bisa, cuma kan sekarang tergantung lagi. Saya kebetulan nggak apa ya, belum stok banyak-banyak, jadi saya masih bergantung dengan pesanan. Jadi kalau ada pesanan saya buat. Tapi tetap saya stok itu juga, tapi nggak setiap hari saya produksi. Karena kan saya juga ada bidang lain juga selain ekoprint yang harus saya lakukan. Ekoprint itu memang butuh perawatan yang hati-hati ya. Jadi jangan memakai sabun yang ada pemutihnya. Kalau yang di pasaran kan sabun ada pemutihnya, itu jangan. Jadi dia pakai lerak, sabun lerak. Kalau lerak nggak ada ya sampo lah. Jadi dia aman lah buat si warnanya, warna daunnya. Tas ini ya, ini sih saya kemarin bikin untuk fashion show, sebenarnya pelengkap fashion show, tapi ya memang saya jual juga akhirnya dan saya mau produksi lagi. Kalau ini sih kemarin saya jual 150. Kalau sepatu itu 800, minimal 800. Ya karena kan proses pembuatan sepatu juga mahal. Bahan kulitnya juga. Ini saya jual 525. Ini tekniknya juga macam-macam ini. Jadi saya kombinasi dengan aksesorisnya juga yang etnik. Ya yang jelas ya pengen lebih berkembang ya. Harapan saya sih, sekarang kan saya udah nggak muda lagi ya. Harapan saya sih saya bisa menurunkan usaha ini ke anak saya. Saya sih saran saya jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk menerima sesuatu yang baru. Memang terkesan kalau craft ini terkesan bahwa tidak fokus, tapi enggak juga. Tetap seperti saya patchwork, tetap saya masih berkutat di patchwork, tetap saya masih berkutat di ini shibori tetap. Cuman karena dunia kreatif itu kan makin berkembang. Jangan menutup diri untuk nggak, apalagi kalau kita sudah tertarik gitu loh. Karena siapa tahu di antara itu ada rezeki kita gitu.